Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-samil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Caranya adalah menggunakan nikmat Allah hanya dalam ketaatan kepada Allah dan menghalangi nikmat Allah dalam kemaksiatan kepada Allah. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lantunan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan salam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu, abang-abang, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah. Pada kesempatan ini kita bicara tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah harta pokok yang ditahan dan dijadikan sebagai kurbah. Lalu apa makna kurbah? Kurbah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah hanya di jalan Allah. Demikian ulama mengartikan makna wakaf. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, memang tidak langsung kata wakaf itu disebutkan. Namun di sana dijelaskan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Misalnya dalam surah Ali Imran ayat 92, surah Al-Baqarah ayat 261 dan berbagai ayat yang lainnya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hadis yang sangat mendekati makna wakaf ini. Bahwasanya pada masa Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab, yang nantinya kita tahu beliau adalah khalifah kedua dari kaum muslimin yang digelar Amirul Mukminin. Ketika dia bersama Rasulullah, dia pernah mendapatkan bahagian dari tanah dari Khaybar. Lalu dia datang kepada Rasulullah ingin mendapatkan nasihat atau pendapat Rasulullah terhadap tanahnya ini. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya mendapatkan tanah dari bagian Khaybar yang sebelumnya saya tidak mendapatkan yang seperti ini." Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Kalau engkau ingin, tahan pokoknya dan sedekahkan hasilnya." Maka kata Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, itu menjelaskan bahwasanya Umar mewakafkan tanah yang dia dapatkan tadi, lalu tidak boleh tanah itu dijual belikan, tidak boleh juga tanah itu diwariskan, tidak boleh juga tanah itu dihibahkan. Lalu hasilnya diberikan kepada fakir miskin, diberikan kepada fisabilillah, diberikan kepada kerabat, diberikan kepada yang lain dan tamu misalnya. Dan juga orang yang mengurusinya, munajirnya, itu boleh mengambil sebahagian yang disebut dengan tataran ma'ruf. Dan juga orang yang diperkerjakan boleh diberikan dari hasil itu, namun tanpa menyentuh wakafnya, tanpa menyentuh pokoknya. Seperti itu yang terjadi pada Umar ketika dia mendatangi Rasulullah, ketika Rasulullah menyampaikan kepadanya tentang hal itu dan dia menjalankannya di masa Rasulullah. Rasulullah tahu dan ini menjadi syariat dalam Islam, menjadi bahagian dari syariat Islam, yaitu wakaf. Saudaraku yang muliakan oleh Allah, betapa luar biasa ya pahala dari wakaf ini. Misalnya kalau kita pahami dari ayat Allah tadi, ya surah Al-Baqarah ayat 261. Allah menjelaskan bahwasanya masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah.
Seperti orang yang punya satu butir yang menumbuhkan 7 bulir atau 7 cabang, dan setiap cabangnya itu berisi 7 butir biji, itu 100 butir biji. Jadi kalau 7 cabang, setiap cabangnya 100, maka 700. Subhanallah. Dan Allah kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah juga melipat gandakan kepada siapa saja yang diinginkan. Bukan hanya 7 bulir, tapi lebih dari itu akan Allah lipat gandakan. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas karunianya, dan Allah maha alim, maha mengetahui. Saudaraku yang muliakan oleh Allah, dari sini baru bersedekah saja 1 bulir, 1 butir bersedekah, atau kalau kita kaitkan ke uang, misalnya 1000 kita bersedekah, itu akan 7 cabang. Setiap cabangnya kali 100, berarti 100.000. 7 cabang, 700.000. Kita berwakaf 1000, maka yang terjadi 700.000 akan kita dapat dari Allah. Bahkan lebih dari itu. Misalnya kalau 1 juta, berarti setiap cabang 100 juta, maka 700 juta. Lalu bagaimana seorang yang membeli tanah dengan harga 1 miliar, maka bisa jadi 700 miliar dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan sampai di situ dalam permasalahan wakaf. Ternyata wakaf itu berbeda, termasuk amal jariyah, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Melalui hadis Rasulullah menjelaskan, idza matal insan, jika mati manusia itu, inqata amaluhu illa min thalasin. Jika mati manusia itu terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sadaqatin jariyah au ilmu yantafa'u bih au waladun saleh. Yang pertama, sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, dan selanjutnya anak yang soleh yang mendoakannya. Ini dijelaskan dalam hadis Muslim. Saudaraku yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini para ulama menjelaskan sedekah jariyah itu adalah wakaf, yang mana orang berwakaf ditahan wakafnya, seperti tanah misalnya, seperti kitab misalnya, seperti Al-Quran, suhuf Al-Quran misalnya, dan berbagai yang lain yang bisa ditahan pokoknya, dan hasilnya itu melimpah. Kita lihat Umar, dari masa Rasulullah dia sudah berwakaf tanahnya, sampai saat ini hasilnya diberikan kepada umat. Setiap hasil diberikan kepada umat, maka pahala terus ngalir kepada orang tersebut. Awalnya cuma 1 bidang tanah, tapi pahalanya berjuta-juta bidang tanah, bahkan bermiliar kalau bertahun-tahun dan beratus tahun kemudian. Subhanallah, ini besar sekali ya, pahala dan luar biasa. Ini adalah bagian amal jariyah yang tidak terputus. Dari kita masih hidup saja, sekali kita berinfak, maka jika dikelola wakaf kita itu dan hasilnya kita dapat pahalanya, itu masih hidup. Ketika kita juga telah meninggal dunia, ini subhanallah, walaupun mati bertahun-tahun, tetap juga pahala mengalir dalam kehidupan kita. Dan yang subhanallahnya, wahai saudaraku yang muliakan oleh Allah, ini istilahnya aja, tapi perlu direnungi. Misalnya kita meninggal, sementara seandainya kalau baru meninggal itu, kalau dihisab di akhirat, bisa jadi timbangan kiri kita atau buruk kita itu lebih berat. Kalau saat baru meninggal itu kita dihisab. Namun hisab itu ternyata ada masa sampai hari kiamat nanti. Nah, ternyata ada masa itu rupanya sebelum kita meninggal, kita punya wakaf yang mengalir terus pahalanya. Walaupun saat baru meninggal andaikan dihisab kiri kita lebih berat, tapi subhanallah, gara-gara pahala masih mengalir dalam hidup kita, sekalipun kita mati, ternyata nanti ketika dihisab ternyata lebih berat kanan kita, dan kita termasuk ahli sorga. Mari Bapak Ibu sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita berwakaf, yang mana wakaf ini selain pahalanya yang luar biasa, dan juga pahala jariyahnya yang tiada terputus di dunia saja, bahkan sampai ke akhirat. Dan terutama bukan hanya saat hidup saja, bahkan sampai kita saat meninggal dunia. Nanti selama kita telah mati sampai hari kiamat,
selama pokoknya masih ada dan selama manfaatnya diberikan kepada umat, maka selama itu pahala kita terus mengalir. Subhanallah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga berkah bagi kita dan saya dan kita semua. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.